Apakah ada sekolah khusus untuk menjadi mujahid di zaman sekarang? Ya. Kalau apakah ada syarat khusus, ya dia muslim. Muslim yang memang ikhlas mengikuti peperangan yang sedang terjadi membela agama Allah. Itu saja. Di mana itu Allah alam, di mana saja. Di mana dibutuhkan nanti satu waktu itu. Ya. Tapi kalau kayak di Indonesia nggak ada ini. Ya, atas nama kan Indonesia ada jihad. Nah, jihad mau lawan siapa antum di sini? Nggak ada. Sama sekali nggak ada di sini. Jadi tidak ada pintu-pintu untuk itu. Kita harus hati-hati teman-teman. Karena banyak orang juga karena semangatnya mereka salahin. Begitu melihat pemerintah Indonesia misalnya masih ada hukum Islam yang belum diterapkan, togut, perang ini. Harus kita perang, memberontak. Dari mana ini? Ya. Bukankah antum sholat di masjid? Bukankah masjid ditakmir? Bukankah Ramadan diiklankan? Antum bisa puasa? Bukankah antum nikah dengan cara Islam dan cerai dengan cara Islam? Bukankah ada majelis ulama Indonesia? Bukankah haji ada kloter pemerintah? Bagaimana cara antum mau perangi pemerintah dari mana ini? Celahnya dari mana, akhi? Ini bahaya sekali. Karena semangat saja, ini salah. Makanya harus antum dipandu oleh para ulama, jangan salah ini. Tidak boleh. Kadang-kadang peperangan Nabi SAW jelas, ada orang kafir menyerang, ada ekspansi Islam, memang ada pemimpin muslim yang tahu tentang masalah itu, keluar fatwa para ulama, gitu kan? Itu lain. Kalau tidak ada, kita bermohon kepada Allah SWT dengan hati yang bergelora. Mudah-mudahan satu waktu Allah tutup hidup kita dengan syahadah. Itu yang kita lakukan. Kalau sekolah khusus, tidak ada sekolah khusus. Sekolah antum belajar jihadnya majelis taklim, pelajari fadilahnya. Sebagaimana antum pelajari fadilah salat. Kalau khusus untuk dilatih enggak. Umumnya para sahabat mereka punya belajar. Kalau kita sekarang mungkin belajar keterampilan bela diri umum lah, bela diri, mengetahui membela diri, membela keluarga segala macam. Itu juga diperlukan di medan perang. Kan gitu. Dan selebihnya di medan perang sudah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur bagaimana senjata antum terhalalkan ke musuh. Sehebat apapun, secanggih apapun bisa meleset. Kita jadi prihatin dengan peristiwa pemboman yang terjadi di berbagai tempat. Apakah hal yang seperti itu masuk dalam agama Allah? Pelaku tatkala melakukan itu, melakukan bom bunuh diri, dia berpikir dia akan masuk surga, akan diampuni dosa-dosanya dengan awal tetesan darah. Tapi memang menghadapi orang yang memiliki pemikiran menyimpang itu berat. Dan tugas pemerintah berat sekali menghadapi kelompok-kelompok teroris seperti ini. Tahukah engkau siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljim. Ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berharap masuk surga. Masalahnya pemikiran yang harus diluruskan. Maka kalau akhirnya ustadz yang menyampaikan tentang bagaimana Islam itu damai, meluruskan pemikiran-pemikiran menyimpang, akhirnya dicekal di sana, dicekal di sini. Kapan umat akan faham? Maka ketahuilah bahwa seorang muslim yang benar akidah dan keyakinan akan jauh dari yang namanya tindakan-tindakan seperti bom sana bom sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengecam pembunuhan wanita, anak-anak, pendeta ketika perang. Itu dalam Islam, perang yang dilakukan oleh umat Islam itu berperi kemanusiaan. Tidak seperti yang dilakukan orang-orang non-muslim. Bom sana, bom sini. Tewas satu kampung. Subhanallah. Nggak seperti itu Islam. Islam rahmatan lil alamin. Ada seorang yang masuk neraka gara-gara kucing. Bagaimana dengan membunuh? Ustaz, yang dibunuh kan non-muslim, Ustaz. Yang dihancurkan kan gereja. Bacalah Islam dengan benar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menguasai Palestina, apakah gereja-gereja dihancurkan? Ingat jamaah,
Kalau kita tidak belajar yang sempurna tentang agama Allah ini, maka munculnya yang seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, nih Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Dosa besar yang kedua yang disebutkan di sini adalah membunuh. Allah mengatakan, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu jahannam wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepada dia dan jadi laknat, dan Allah menyediakan bagi dia azab yang besar. Ya Ustaz, kan ayatnya jelas buat orang yang beriman, Ustaz. Ini kan yang dibunuh bukan orang beriman. Subhanallah nih, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Zahabi mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, wa inna raihata la tujadu min masirati 40 aman." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, orang kafir yang dibunuh, bukan orang muslim. Jelas nih hadisnya. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Tapi dia berharap masuk surga. Maka belajar. Sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Maka kami menghimbau umat Islam untuk kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada sunnah Nabi SAW dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman para sahabat Nabi. Tidak dengan pemahaman fulan dan fulan. Agar kita tidak mencoreng nama Islam kembali. Akhirnya kesian wanita-wanita yang bercadar, ditangkepin nanti, dicurigain. Orang-orang yang jenggotan, yang suka ke masjid dicurigain. Gara-gara kelakuan yang seperti ini. Naam, apabila terjadi kezaliman di sebuah tempat, kita diperintahkan untuk merubahnya sesuai dengan kemampuan kita. Dengan cara yang lemah lembut. Semoga Islam yang cinta damai ini bisa memberikan kedamaian. Dan kita berdoa semoga Allah memberikan petunjuk kepada pemerintah kita, menunjukkan kepada jalan yang benar, dan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.